the grave is not the end. What if I told you death loses? Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Kita bersuka cita karena Tuhan ada bersama dengan kita. Hari ini adalah hari yang luar biasa, di mana Yesus Kristus Tuhan telah bangkit dari antara orang mati. Dia berikan kemenangan bagi kita semua. Sebab itu seluruh manusia bersuka cita oleh karena karya Tuhan yang luar biasa Dia berikan bagi kita. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita datang ke hadirat Tuhan, membawa korban persembahan kita kepada Tuhan. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hand. Washed me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God.
is the Lamb. Oh, worthy is the Lamb. Jesus, worthy is the Lamb. Oh, worthy is the Lamb. Oh, Jesus, Lord, you are worthy, oh God. Anak domba Allah, penebus kami, Engkau layak. Yesus, terimalah penyembahan kami. Oh Bapa, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Besar kasih-Mu bagi kami, besar kasih-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, Siriana la bayana la masyanda kana bayana bo. Siriana la mas. Haleluya. Sekali lagi mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Haleluya. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang telah mati, Dia yang telah hidup, bangkit, Dia naik ke surga. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Sebab Dia hidup, Dia berikan masa depan bagi kita semua. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati
tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, amin. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, haleluya. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Because He lives, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future. All life is worth thy living just because He lives. One more time, say because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future. All life is worth the living just because He lives. And life is worth thy living just because He lives. And life is worth thy living just because He lives. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ini waktunya kita bangkit saudara-saudara. Gereja Tuhan bangkit di akhir zaman. Kita masuk dalam medan peperangan, mengalahkan dan menghancurkan pekerjaan musuh. Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Praise the Lord. Kami mau bangkit bersama-sama Tuhan. Sebab Yesus telah bangkit bagi kami. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Mari bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus,
nama Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Oh, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Angkat tangan kita katakan nama Yesus. Nama Yesus, amin. Menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama siapa? Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Amin. Nama yang berkuasa menyembuhkan, memulihkan setiap kita. Saudara, hari ini kita mau berdoa untuk situasi keadaan yang ada saat ini. Dunia mau mencari pertolongan dari mana? Saudara, firman Tuhan berkata, pertolongan kita hanya datang dari Tuhan Yesus. Mari kita bersatu hati, kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, sebab Engkau Allah Tuhan yang datang ke dunia menjadi sama seperti kami manusia. Engkau yang telah mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Kuasa-Mu telah memberikan kemenangan bagi kami Tuhan. Engkau yang telah menanggung segala sakit penyakit kami, penderitaan, kutuk. Dan kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Yesus Kristus Tuhan, sakit penyakit kami disembuhkan. Engkau yang menanggung semuanya ya Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu yang besar bagi kami. Buat kasih-Mu yang besar untuk keluarga kami. Buat kasih-Mu yang besar bagi gereja-Mu ya Tuhan. Dan hari ini kami bersatu hati berdoa. Kami minta belas kasih-Mu untuk dunia ini. Untuk bangsa-bangsa ya Tuhan. Di dalam krisis ekonomi yang ada. Di dalam sakit penyakit yang ada. Dalam pandemik virus yang ada ya Tuhan. Kami minta belas kasih. We ask your mercy oh Lord God. Jamahlah kami bangsa-bangsa. Jamahlah kami ya Tuhan oleh kasih karunia-Mu. Sembuhkanlah bangsa-bangsa ya Tuhan. Kembalikanlah bangsa-bangsa kepadamu. Kembalikanlah bangsa-bangsa menjadi milik kepunyaan-Mu ya Tuhan. Engkaulah penebus kami dan penebus kami hidup. Terima kasih ya Bapa. Kami perkatakan bangsa-bangsa datang kepadamu. Setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus Engkaulah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan,
mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Katakan saudara, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kami percaya Yesus sanggup, Tuhan kami sanggup. Haleluya. Shalom dan selamat pagi semua saudara yang ada dimanapun pada hari yang spesial, hari perayaan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Kubur itu kosong, haleluya, Yesus hidup dan Yesus bangkit. Happy Paskah, selamat Paskah, Paskah kebangkitan di mana Resurrection Day of Jesus pasti membawa kemenangan untuk hidup kita. Saudara sekalian, saya berdoa hari ini dimanapun Anda berada, di Asia, di Afrika, di Amerika, di Eropa, dan juga di Australia, Singapura, dan Jakarta, Indonesia, kita semua bersuka cita pada minggu kebangkitan Yesus. Masih ada yang berduka? Ya, baru saja kita memperingati kematian Yesus pada Jumat Agung. Seperti para murid-murid, apa yang terjadi dalam 3 hari 2 malam itu tentu saat-saat yang paling mencekam, menggelisahkan, menakutkan.
Mari kita baca firman Tuhan. Tema yang ingin saya bawa hari ini adalah kuasa kebangkitannya maukah kita alami? Ya, experiencing the power of the resurrection of Jesus Christ. Haleluya. Saudara, kalau kita tahu bahwa Yesus hidup, maka kita semua pasti ingin mengalami kuasa yang bekerja dalam hidup kita. Ada apa dengan kebangkitannya? Bukan perkara yang gampang, bukan perkara yang mudah, tetapi kita tahu ada makna yang besar dari kebangkitan Yesus. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat 10 dan 11. Filipi pasal ketiga, ayat 10 dan 11. Mari baca sama-sama. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini Paulus tidak hidup pada zaman Yesus, tapi dia berkata, aku kehendaki mengenal Dia. Ada apa dengan Dia? Dia yang disebut di sini adalah Yesus, yang adalah Kristus, yang adalah Mesias, yang adalah Juru Selamat, yang adalah penebus yang ajaib yang sudah bangkit. Paulus berkata, aku kehendaki mengenal Dia. Saudara, seberapa jauh kita mengenal Tuhan hari ini? Berapa lama saudara menjadi orang percaya? Berapa banyak saudara membaca Alkitab? Berapa lama, berapa tahun saudara sudah duduk di gereja mendengarkan firman Tuhan dan di rumah dalam devotion? Sudahkah kita mengenal Dia? Para murid Yesus telah mencatat di dalam 4 Injil. Mereka mengenal Dia sebagai seorang rabi, guru yang mengajar luar biasa tentang kerajaan Allah. Mereka mengenal Dia dan melihat tanda dan mujizat yang didemonstrasikan oleh Yesus. Karena urapan Allah bekerja dalam Dia. Sehingga Yesus disebut sebagai penyembuh yang ajaib. Di mana Yesus pergi, dikatakan selalu terjadi kesembuhan. Yesus menguasai dengan otoritas, mengusir setan-setan. Sehingga orang-orang yang dirasuki setan, dikuasai roh-roh jahat, semua dilepaskan. Yesus memerintahkan alam tunduk atas sabda dan perintah Yesus, sehingga badai topan yang ada di Galilea pun berhenti karena Dia perintahkan supaya berhenti. Oh, Yesus berjalan di atas air sehingga Dia pernah memanggil Petrus untuk berjalan di atas air. Yesus luar biasa. Berapa banyak orang yang mati di Alkitab disebutkan Yesus bangkitkan, berarti Dia berkuasa atas kehidupan dan kematian. Itu Yesus. Sudahkah kita mengenal Dia? Saudara, ini kita merayakan kebangkitan. Tetapi apa yang terjadi di dalam Alkitab dikisahkan bagaimana para muridnya pada waktu melihat Yesus berkata, sudah selesai, it is finished. Menyerahkan nyawanya. Maka dikatakan langit gelap, gempa bumi terjadi. Yesus mati. Darah terakhir, tetes terakhir dicurahkan. Dan pada waktu kematian Yesus di atas kayu salib, maka dikatakan terjadilah sebuah pertukaran ilahi, divine exchange. Kutuk diubah menjadi berkat, kutuk kematian, kehidupan. Sakit penyakit dikatakan disembuhkan yang percaya oleh bilur darahnya. Kemiskinan, kebodohan, kesengsaraan digantikan dengan hidup yang diberkati. Dosa dan sengat dosa tidak ada kuasanya lagi, di dalam Kristus ada kemenangan. Itu yang terjadi di atas kayu salib. Tapi para muridnya dikuasai oleh ketakutan. Sehingga minggu kebangkitan dikatakan waktu Yesus bangkit, malaikat turun, batu kubur yang besar tergolek. Maka masih saja para muridnya ketakutan, bimbang. Dan menyembunyikan diri di rumah-rumah mereka. Sampai saat Maria Magdalena dan perempuan-perempuan lain ke kubur membawa bunga-bunga dan rempah-rempah. Mereka terkejut karena batu kubur telah tergolek. Kubur itu kosong. Dan malaikat berkata, Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit
seperti yang pernah dijanjikan firman-Nya. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita percaya bahwa Yesus yang bangkit 2000 tahun yang lalu telah membuat satu keadaan berubah, dan dikatakan para murid, para wanita itu berlari memberitahukan Petrus, murid-murid yang lain, dan mereka semua lari pergi ke kubur. Dan waktu mereka melihat, maka mereka saling berbicara. Sepertinya mayat Yesus dicuri oleh orang. Saudara, mereka kembali bersembunyi di rumah mereka. Sampai nanti Yesus menampakkan diri kepada mereka. Haleluya. Bukankah itu keadaan yang sering terjadi dalam hidup kita? Kita lupa akan Yesus yang sudah bangkit. Kita membuat Dia tidak berdaya. Dan kita takut. Dan kita berkata, wah, di manakah Yesus? Di manakah kuasanya? Hari ini ada 4 hal yang ingin saya sampaikan untuk saudara berkaitan dengan kuasa kebangkitan Yesus. Puji Tuhan. Saudara, suatu kali Max Lucado telah menuliskan di dalam satu buku yang berjudul 6 Hour One Friday, 1 Jumat 6 jam, mengisahkan seorang misionaris di Brasil yang menemukan sebuah suku Indian di bagian hutan yang terpencil. Dan suku yang tinggal di hutan terpencil, kelompok Indian ini tinggal di dekat sebuah sungai besar. Dan saudara, mereka ini membutuhkan bantuan medis karena sebuah penyakit terpapar, menular, menghancurkan populasi penduduk dan orang-orang mati setiap hari. Ini hal yang mengerikan. Saudara, seorang misionari ada di sana. Sebetulnya tidak terlampau jauh di seberang sungai, agak jauh sedikit, tetapi ada sebuah rumah sakit yang letaknya masih bisa dijangkau. Tetapi masalah yang ada, suku-suku Indian tersebut tidak mau menyeberangi sungai tersebut karena mereka percaya bahwa sungai itu dihuni oleh roh-roh jahat dan memasuki airnya. Bersampan di atas airnya pun mereka berarti kematian. Misionaris itu mulai menjelaskan kepada penduduk dan kepala suku bahwa tidak masalah dengan air. Lalu dia membawa mereka ke tepi sungai. Saudara, penyakit menular sedang terjadi. Rumah sakit menunggu mereka. Tapi mereka tidak ada yang mau bergerak. Mereka percaya apa yang mereka percaya. Di tepi sungai, maka misionaris itu mulai mengambil air dengan tangannya. Dan mereka minggir. No. Bahaya. Murka nanti. Saudara, misionaris berkata, saya enggak mati, enggak keracunan. Dia mencelupkan badannya setengah pinggang. Tidak membuat mereka bergeming. Mereka tidak peduli, tidak percaya. Akhirnya penduduk desa lebih banyak datang. Suku Indian ini. Dan misionaris berkata, sekarang kamu harus percaya. Air ini tidak mengandung racun. Air ini tidak membawa kematian. Lihatlah. Kalau mati, aku yang mati. Lalu dia mulai terjun. Ya, buka baju lalu terjun. Masuk di bawah permukaan air. Dan tiba-tiba di daerah yang agak tepi, tidak terlalu lebar, dia muncul di sana dan berkata, victory, aku menang, aku hidup. Demi melihat itu, maka kepala suku dan semua laki-laki yang ada di situ mulai berkata, iya, kami mau menyeberangi sungai. Ya, perahu yang ada disiapkan dibuat dan mereka selamat dan mereka bisa menyeberang untuk ke rumah sakit di seberang sungai. Saudara, bukankah itu yang terjadi pada waktu Sang Putra Surga Yesus Kristus selama 3 hari ada di perut bumi, tidak kelihatan, tapi pada hari ketiga, dikatakan pada hari Minggu kebangkitan, dia bangkit dari antara orang mati dan berkata, victory, kemenangan. Ada kemenangan, ada kuasa kebangkitan Yesus. Saudara sekalian,
Pertolongan Tuhan akan datang kepada kita. Yang pertama, saya ingin kita mengerti bahwa kuasa kebangkitan Yesus adalah bukti janji yang digenapi. Bahwa dia mati dan dia akan bangkit pada hari ketiga. Ya, dikatakan firman Allah di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan, membangkitkan Yesus, akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Kata membangkitkan adalah raise up. Kata membangkitkan adalah raise up, bangkit from sleep. Haleluya. Kristus telah bangkit. Dan dikatakan membuktikan dia pasti menggenapi janjinya. Firman Allah tidak pernah berdusta. Yesus firman yang hidup tidak pernah berbohong. Dikatakan firman-Nya iya dan amin. Ia berkuasa untuk menggenapinya. Hari ini apakah kita ragu dengan firman Allah? Apakah hari ini kita ragu dengan Kristus dan kuasanya? Dikatakan di dalam Matius 28 ayat 6, ia tidak ada di sini. Malaikat berkata, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, kubur kosong. Yesus menggenapi firman-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, para murid tidak ingat. Padahal Yesus berkali-kali berkata, dan kitab suci telah menceritakan tentang kebangkitan Kristus. Satu kali Yesus berkata, runtuhkanlah bait Allah dan aku akan membangunkan dalam 3 hari. Dia sedang berbicara tentang dirinya. Dia boleh dibunuh, dia boleh disengsarakan, dia boleh dimatikan. Tapi dia akan bangkit karena dia adalah Tuhan dan Allah. Haleluya. Saudara, hari ini mari kita mempercayai setiap janji firman Tuhan ya dan amin. Hari ini saudara memperkatakan firman Tuhan. Hari ini saudara memproklamasikan firman. Hari ini engkau banyak berdoa memperkatakan firman. Declaring the words. Lakukan terus. Jangan ragu. Jangan karena belum terbukti jawaban Tuhan. Maka kita berhenti berkata-kata. Paulus berkata karena aku percaya aku berkata-kata. Visi diperkatakan. Untuk keluargamu, untuk anak-anakmu perkatakan. Hari ini bahkan tantangan, katakan kepada tantangan, engkau berhenti. Saudara, kita semua menghadapi tantangan. Kita semua menghadapi ancaman, kita semua menghadapi segala keadaan. Tapi kalau saudara pegang firman Tuhan, tidak mendengar kata orang, tidak mendengar nasihat orang fasik, tidak ditakut-takutin oleh kabar dunia. Engkau tetap dalam situasi di mana kita semua tidak bebas beribadah hari ini. Karena kita beribadah di rumah. Tetapi yang kita punya percaya. Karena firman Allah ada dan kita percaya dan kita ucapkan di mulut. Itu berkuasa. Hari ini kuasa kebangkitan Kristus. Membuktikan bahwa firman-Nya hidup, berkuasa dan tidak dusta. Percayailah firman-Nya. Renungkan firman itu siang dan malam. Firman itu pelita bagi kaki kita, suluh terang bagi jalan kita. Dan katakan Tuhan, aku percaya firman-Mu itu ya dan amin. Apakah saudara mau terus mendengarkan firman Tuhan di saat-saat kegelapan sedang datang di atas seluruh bumi? Tidak ada satu manusia pun yang dapat membanggakan ilmu pengetahuan, penyelidikan, research, buku-buku, filsafat manusia, penggalian metode kesembuhan belum dapat menolong manusia dari terpapar oleh virus corona. Maukah kita kembali mempercayai firman Tuhan? Semua yang terjadi sudah dituliskan karena kita hidup di akhir zaman. Tidak ada yang dapat menolong segala keadaan yang di dunia hari ini. Siapapun yang paling pintar tidak bisa menolong kita. Tapi kalau kita berlindung dalam hadirat-Nya, engkau rasakan perlindungan Tuhan ada. Engkau tidak takut. Minimal panik hilang, minimal khawatir hilang. Dan itu membuat jiwamu tegar. Yang membuat rohmu menyala-nyala. Dan bisa mengucap syukur sama Tuhan. Dia yang berjanji adalah Allah yang setia. Dia berjanji untuk bangkit dan dia bangkit, dia buktikan. Dan minggu pagi kebangkitan itu, kuasa kebangkitannya dinyatakan oleh firman-Nya. Haleluya. Perkara yang kedua,
kuasa kebangkitan Tuhan Yesus mengubahkan hidup saudara dan saya. Saya tahu kuasa kebangkitannya tidak hanya mengubahkan hidup para muridnya 2000 tahun yang lalu, tapi sampai hari ini kuasanya masih sama. Saudara, siapakah kita dulu? Banyak kita di antara kita berkata, saya ini dulu orang yang terbuang, saya terhilang, saya orang yang cacat, saya orang yang luka, saya orang yang tidak beruntung, saya orang yang tidak bahagia, saya orang yang berdosa. Masih ada harapan untuk saya. Saudara, firman Allah berkata hari ini bahwa hidup kita diubahkan oleh karena kebangkitan Kristus. Kalau boleh saya berikan satu ilustrasi. Seorang guru sekolah minggu pada perayaan Paskah Kebangkitan meminta 8 muridnya yang ada membawa di hari Paskah itu bowl atau mangkok-mangkok yang bisa ditutup plastik. Dan dikatakan mereka harus membawa ke gereja, ke sekolah minggu hari itu. Dan mengisi dengan sesuatu yang memiliki unsur kehidupan. Di antara 8 murid sekolah minggu ada satu anak yang sedikit sakit-sakitan dan sedikit terbelakang. Namanya Stephen. Tapi guru sekolah minggu ini menyayangi Stephen, teman-temannya pun kasihan dengan Stephen. Dan Stephen minggu lalu waktu diumumkan harus membawa mangkok-mangkok yang bisa ditutup, dia kasih tahu orang tuanya. Semua membawa mangkok tertutup dan ditaruh di depan. Semua murid duduk dan ibu guru mulai membuka mangkok-mangkok yang ada dengan tutup plastiknya. Yang pertama dibuka, wow, ada bunga. Lalu seorang anak angkat tangan, saya yang bawa bu. Mangkok yang kedua dibuka, batu. Bu guru berpikir pasti ini Stephen. Mungkin dia nggak ngerti apa yang dimaksudkan. Unsur kehidupan, batu. Tapi batu itu luar biasa. Ternyata waktu diputar seorang anak berkata, bu saya yang membawanya. Dan waktu dibuka ternyata ada lumut-lumut, berarti tanda kehidupan yang berwarna hijau. Sebuah mangkok yang lain dibuka. Saudara, di situ ditemukan air. Saya bu, air itu memberi kehidupan. Sampai di mangkok yang keempat, siapa yang membawa ini? Dibuka kosong. Kaget. Stephen angkat tangan. Wah. Semua melihat Stephen. Anak ini gak mengerti apa artinya kehidupan. Stephen berkata, karena kubur itu kosong. Bu guru menangis. Murid yang lain melihat sampai 8. Saudara, tidak beberapa lama anak Stephen sakit dan dia meninggal dunia. Dan saudara, di acara pemakaman, maka semua murid-murid berdiri dan menyanyi. 7 murid bersama guru sekolah minggu kecil. Dan mereka membawa mangkok-mangkok yang ada. Dan semua mangkoknya kosong waktu dibuka. Disitulah kesaksian bahwa Stephen tahu kubur telah kosong. Yesus telah menang dan telah bangkit. Itulah sebuah perubahan hidup seorang anak kecil nama Stephen. Dia meninggal di usia muda tapi dia punya juru selamat yang hidup. Haleluya. Maka saudara hari ini percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup mengubahkan hidup saudara. Kubur yang kosong, kuasa kebangkitan telah mengubahkan hidup kita semuanya. Mari saya ingin kita melihat bagaimana yang terjadi dengan Petrus. Hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Sang penakut menjadi pemberani. Kisah Rasul pasal 4 ayat 17 sampai 21 berkata, tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu.
Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Petrus ditangkap. Saudara, perjalanan Petrus adalah perjalanan seorang pengikut Kristus yang dominan. Sejak awal Alkitab selalu berkata, maka murid-murid Yesus Petrus, Yohanes, Yakobus selalu nomor 1 disebut namanya. Dia pemberani. Dia yang pernah berjalan di atas air, lihat mujizat. Dia yang di rumahnya waktu mertuanya sakit, Yesus datang, dia lihat mertuanya yang demam panas tinggi. Bukan COVID tentunya, dijamah sembuh. Dialah penjala ikan yang meninggalkan jala pekerjaannya dan nomor 1 ikut Yesus. Dialah yang melihat kemuliaan Yesus di Bukit Transfigurasi bersama Elia dan Musa, Matius 17. Dia juga adalah seorang yang berani mengulurkan pedangnya dan memotong telinga Malkus pada waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Petrus. Dia yang juga diberikan wahyu oleh Allah. Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus berkata, Petrus, Petra, di atas pengakuanmu ini akan kudirikan gerejaku, jemaatku. Dan pintu alam maut tidak akan berkuasa. Petrus ngalamin Tuhan. Petrus bersama Tuhan. Petrus bergaul dengan Yesus. Petrus lihat mujizat. Petrus melihat kemuliaan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Pada waktu Yesus sudah ditangkap semalam-malaman di rumah besar Imam Kayafas, beberapa gadis kecil di sekitar berkata, ini pasti muridnya dari Galilea, pengikut setianya. Petrus bisa menyangkal, saudara. Petrus bisa takut. Sepertinya gak make sense, gak masuk akal. Tapi ini manusiawi. Di dalam keadaan kita hari-hari ini, kita bisa takut. Tapi saudara, setelah Yesus bangkit, maka tidak ada lagi kisah Petrus takut. Petrus dipenuhi Roh Kudus. Petrus mengusir setan. Petrus ditangkap di penjara. Petrus dengan kuasa nama Yesus menyembuhkan orang lumpuh di pintu elok bait Allah. Petrus bahkan menurut tradisi mati tersalib dengan kepala di bawah. Seakan-akan aku gak layak. Kalau Kristus mati dengan kepala disalib di atas, aku perlu di bawah. Itu Petrus. Hidupnya berubah. Hari ini siapakah saudara yang sudah menginjil, bersaksi, co-leaders, saudara setia sama Tuhan, pendoa, pemazmur, pemuji, guru sekolah minggu, pengkhotbah sekalipun, orang-orang yang saleh, tapi saya katakan di tengah keadaan yang menakutkan, percayailah bahwa kebangkitan Kristus itu bisa mengubahkan semuanya. Hari ini beritanya, kuasa kebangkitan Kristus mengubahkan hidup kita. Kubur yang kosong itu telah membuat kita diubahkan 180 derajat. Sehingga kita tidak lagi menjadi Petrus yang bisa menyangkal Yesus. Tetapi kita semua memuliakan Yesus. Jangan pernah sangkal Yesus lagi. Saya berpikir, berdoa, Tuhan, di tengah keadaan COVID ini, semua orang dirumahkan. Semua orang tidak bisa lagi. Saya rasa dosa berkurang loh saudara. Kehidupan malam semua ditutup ya. Orang tidak bisa berbohong kiri kanan, tinggalkan rumahnya, keluarganya, bergaul sama orang lain dan melakukan minum mabuk, kegiatan malam. No way. Ini luar biasa. Kalau kemuliaan Tuhan sedang turun. Saya percaya kuasa kebangkitan Kristus. Kenapa pas di hari Paskah? Pasti ada sesuatu yang penting. Tuhan ingin bicara sama kita. Supaya hidup lama kita ditanggalkan, manusia lama kita ditanggalkan, supaya kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Haleluya. Haleluya. 1 Korintus pasal 15 ayat 8 dan 9. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Siapa yang ngomong? Paulus.
pintar, beragama, religius, saleh, tetapi tidak mengenal kasih Yesus. Dan pada waktu itu dia adalah yang paling hina, dia adalah penganiaya jemaat. Tetapi yang paling akhir dari semuanya, Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Di tengah minggu dan bulan, di mana kekelaman saudara rasakan di rumah mungkin bosan, di kamar bosan, tapi engkau mulai bergaul dengan Tuhan Yesus. Engkau mulai bergaul dengan firman-Nya. Engkau mulai banyak berdoa, bersekutu di rumah bersama istri, keluarga, dan teman, dan di kos saudara. Maka saudara akan bertemu, encounter dengan Kristus. Seperti Paulus. Sehingga dia berkata, aku yang paling akhir dari semua rasul. Namun demikian Alkitab menyaksikan, Paulus adalah rasul yang paling rasuli. Haleluya. Kalau sang penganiaya, saksi dusta untuk Stefanus mati, bisa diubahkan oleh Allah dan diampuni. Karena dia mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Kristus datang, Kristus hidup. Dan hari ini Yesus Kristus sama. Dulu, kemarin, hari ini. Ibrani 13 ayat 8. Dan dia hidup di surga. Dan hari ini kuasa kebangkitannya tidak hanya menolong kita untuk berubah dan mengalami sebuah perubahan dalam sikap, tutur kata, perbuatan. Saya yakin melalui peristiwa COVID-19 ini, banyak orang percaya yang hidupnya diubahkan 180 derajat. Banyak orang percaya yang bertobat. Banyak kita yang mulai mengkoreksi diri. Banyak kita yang mulai melihat diri kita yang gak layak dibereskan. Karena kita tahu di seluruh dunia tidak ada orang yang dapat berkata, aku kuat, aku sehat, aku bisa. Sesuatu datang menjemput kita, selesai. Sebab itu banyak orang hari-hari ini yang perlu berbicara sama dia. Terima kasih, aku tahu penebusku hidup. Aku tahu hidupku ada dalam tangannya. Dan tidak perlu takut. Karena hidup kita yang sudah di dalam Kristus, maka jaminan hidup kekal, keselamatan, dan pertolongan Tuhan turun atas kita. Dia mengubahkan hidup kita. Yang ketiga, kebangkitan Kristus memberi masa depan, memberi hidup ke depan. Sehingga Yesus memberikan kepada kita hari ini kekuatan untuk mempercayai janjinya. Untuk mempercayai kuasa yang mengubahkan hidup kita. Untuk mempercayai dengan iman langkah-langkah kita ke depan dituntun oleh Tuhan. Sebab itu Paulus berkata tentang iman, harap, dan kasih. Ada masa depan untuk kita. Kalau Yesus tidak bangkit, Paulus berkata, maka sia-sialah iman percaya kita. Karena dia bangkit, saksi kebangkitan Kristus, para muridnya. Selanjutnya Kristus menampakkan diri berulang-ulang selama 40 hari. Sampai 500 orang melihat dia diangkat ke surga. Dan setelah itu Injil diberitakan. Roh Kudus dicurahkan, turun memenuhi mereka. Kuasa dan urapan bekerja. Dan semua murid Yesus berani memberitakan Injil. Pergi ke segala pelosok dunia. Sesuai amanat Yesus, amanat agung. Pergi, jadikan sekalian bangsa muridku. Dan alhasil hari ini kita di timur, di Asia. Saudara yang ada di west, di barat. Saudara yang ada di berbagai bangsa dan kota. Engkau telah mendengar Injil Yesus Kristus. Kenapa? Karena mereka saksi kebangkitan. Mereka tahu bahwa masa depan untuk gereja Tuhan, masa depan kegelapan diubah menjadi terang. Itu ada pada generasi-generasi selanjutnya sampai Yesus akan datang kembali. Haleluya. Maukah kita hari ini bersukacita dan berkata, terima kasih. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Anak Allah
Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Katakan, because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future. And life is worth thy living just because He lives. Haleluya. Tuhan memberkati saudara. Tuhan baik. Yesus hidup. Boleh tepuk tangan kita buat Tuhan. Haleluya. Di rumah saudara. Bapak Ibu, saudara sekalian, anak-anak muda. Yang keempat, kuasa kebangkitan Yesus memampukan kita untuk menghadapi segala tantangan. Jangan berkata, aku lelah Tuhan, aku capek Tuhan, aku sudah melayani Engkau Tuhan. Oi, kenapa keadaan semakin tidak baik? Kenapa ekonomiku tergoncang? Kenapa rumah tangga, kenapa keluarga kami menghadapi tantangan? Kenapa bangsa, kenapa kota, kenapa kantor-kantor kami? Kenapa gereja kami pun gak bisa beribadah? Saudara, firman Tuhan jelas. 1 Korintus pasal 15 ayat 57-58. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Syukur kepada Allah. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kalau kita lakukan semua pelayanan kita, pelayanan saudara itu macam-macam. Ibu rumah tangga melayani keluarga waktu anak-anak masih kecil, membimbing mereka. Ibu rumah tangga membereskan seluruh kegiatan rumah tangga hari lepas hari. Para breadwinner, papa-papa, ayah yang muda maupun senior, engkau kerja keras. Untuk apa? Untuk keluargamu. Semua single, engkau juga tidak nganggur, santai-santai. Hari ini semua bekerja. Saya tahu semua kita adalah orang-orang yang Tuhan percayakan talenta-talenta untuk melayani juga. Banyak di antara kita yang dipanggil oleh Tuhan melayani di berbagai 5 jabatan pelayanan. Minimal engkau mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi gerejanya, mencintai pekerjaan Tuhan. Engkau tabur doa, engkau tabur materi uang untuk pekerjaan Tuhan. Engkau tabur kasih, engkau tabur care, peduli sama orang di hari-hari seperti ini. Firman Tuhan berkata, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara yang kekasih, berdirilah teguh. Di tengah goncangan dunia, berdirilah teguh. Di tengah berita yang semakin miris, tidak menentu hari-hari ini terjadi di mana-mana, bahkan di Indonesia, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kalau engkau tidak dapat keluar hari ini, tetapi tanganmu, hatimu, jerih payahmu tidak sia-sia. Doamu, uluran tanganmu.
Kita sedang memberi dampak di mana-mana. Mengulurkan tangan untuk menolong mereka. Masyarakat miskin sekitar kita, orang-orang yang perlu ditolong, jangan tutup mata. Salurkan dengan benar. Karena banyak orang menunggu saudara. Jerih payahmu dalam pekerjaan Tuhan. Dikatakan persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia. Saya berdoa di Minggu Paskah Kebangkitan ini, Tuhan memampukan kita menghadapi tantangan yang besar. Tuhan memampukan kita untuk melihat sekitar kita. Tuhan memberikan kepada kita hati supaya kita tahu bahwa persekutuan kita dengan Tuhan, labor, apa yang kita tabur, ya, apa yang kita kerjakan tidak sia-sia kalau itu bukan energi kita, tapi energon, energinya Allah dalam kita. Sebab itu kita penting Roh Kudus. Kita penting untuk ngalamin. Hari ini saya mau berdoa supaya engkau dipenuhi kembali oleh kuasa Tuhan. Hari ini engkau akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Mulai berdoa di rumah-rumah, di kamar-kamar. Berdua, bertiga dengan anakmu. Minta Roh Kudus kuatkan. Minta Roh Kudus penuhi kita. Minta Roh Kudus bangkitkan kita. Karena Yesus yang sudah bangkit, Dia mengutus Roh Kudusnya untuk menolong kita menghadapi hari-hari yang berat ini. Haleluya. Yesus itu hidup dan Dia berkuasa. Dia berkata, jangan takut. Wahyu pasal pertama ayat 17 bagian terakhir 18. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup. Aku telah mati. Namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya, Yesus itu hidup. Dia berkata dalam Wahyu pasal pertama ayat yang ke-8. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada. Yang sudah ada dan yang akan datang. Yang maha kuasa. Yesus yang bangkit, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dan biarlah setiap orang yang di dalam Kristus, engkau memiliki kekuatan yang baru menghadapi segala tantangan. Saudara, bukti firman Allah digenapi, ini adalah kuasa kebangkitan Yesus. Yang kedua, kuasa kebangkitan Yesus mengubahkan hidup kita semuanya. Yang ketiga, kuasa kebangkitan Yesus memberi saudara dan saya masa depan. Iman, harap, dan kasih, pertahankan. Dan yang keempat, di tengah keadaan seperti ini, kuasa kebangkitan Yesus memampukan kita menghadapi semua tantangan. Haleluya, saya percaya Tuhan baik untuk kita. 27 Februari 1991 adalah puncak perang badai gurun, Desert Storm War di Timur Tengah. Seorang ibu wanita bernama Ruth Dillow menerima berita seperti halilintar terburuk yang dapat diterima oleh seorang ibu. Karena putranya yang bernama Clayton Carpenter, seorang tentara divisi pertama dari sekutu, telah menginjak ranjau darat di Teluk Persia dan meninggal. Saudara bisa rasakan 3 hari berikutnya adalah air mata, duka cita, tangisan, grieving bagi seorang ibu yang kehilangan seorang putra yang luar biasa. Meskipun orang-orang datang menghiburnya, tidak ada yang satupun yang dapat menghibur ibu yang sedang berduka. 3 hari setelah pemberitahuan tentang gugurnya putranya menginjak ranjau di Teluk Persia, telepon berdering. Dia tidak pernah mau percaya kepada telepon orang yang menghibur dia. Dia tetap dikuasai oleh duka cita. Dan kali itu dia angkat, di ujung telepon ada suara yang mengatakan, Mom, this is me. Mama, ini aku. I am alive. Aku hidup, suara yang jauh. Ruth tidak percaya. Dia berpikir itu semacam lelucon jahat. Orang yang meniru suara putranya. Tapi suara itu terus memanggil, Ibu, ini aku. Akhirnya
Ruth dapat mengenali suara itu walaupun terdengar begitu jauh. Saudara, putranya masih hidup. Sang ibu tertawa, menangis bersukacita. Apa yang kelihatannya seperti situasi yang tanpa harapan, secara radikal berubah menjadi sebuah hari terbesar dalam hidupnya. Walaupun anaknya kena ranjau tapi masih hidup. Itulah yang dapat dilakukan oleh berita dari kubur Yesus hari ini untuk saudara saya. Dia telah bangkit. Muridnya nggak percaya, tapi dia telah bangkit. Hari ini biarlah kita percaya. Hari ini saya ingin kita tahu bahwa masih ada harapan untuk kita semua orang percaya. Saya mau berdoa untuk saudara. Kiranya minggu Paskah kebangkitan ini tidak ada di antara kita yang lemah. Mari kita bangkit dan nyatakan bahwa Tuhan Yesus, Engkau ajaib. Engkau mengasihi kami. Angkat tangan saudara. Bapa surgawi yang baik, kami datang kepadamu membawa hati kami dan hidup kami. Kami percaya Engkau mengasihi kami. Dan kami tahu Engkau hidup ya Tuhan. Dan Engkau memberikan kuasa-Mu, kehidupan-Mu. Supaya kami yang harusnya mati dan binasa, kami boleh hidup dan memperoleh kuasa kebangkitan-Mu. Sehingga kami memiliki iman di dalam Kristus. Kami memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan. Dan kami memiliki kasih pada puncaknya. Supaya kami bisa ketemu dengan Tuhan. Terima kasih buat setiap keluarga. Tuhan, hamba berdoa kalau yang lemah-lemah imannya, kalau yang sedang menderita, yang sedang tertekan, yang sedang panik, takut, khawatir, hamba berdoa roh kekhawatiran, roh ketakutan, roh kebingungan, roh kepanikan, kami katakan dalam nama Yesus, tinggalkan anak-anak-Mu. Tua, muda, besar, kecil dibebaskan oleh kuasa kebangkitan Yesus. Kami bersyukur hari ini adalah hari sukacita. Kabar baik untuk semua orang bahwa Yesus hidup dan hidup selamanya. Dan kami yang di dalam Kristus juga akan hidup selama-lamanya. Mari angkat tangan kita sama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Supaya penyakit yang menular, yang sedang mengamuk hari-hari ini, kami katakan utara, selatan, timur, barat, di seluruh dunia, di segala bangsa, di negeri-negeri dan kota-kota kami. Banyak keluarga yang berduka, banyak anak-anak muda yang ketakutan, banyak orang tua yang hatinya miris. Sekarang kami katakan dalam nama Yesus, jamah hati kami. Dan kami berdoa semua yang sakit-sakit, orang percaya yang dilayani dalam nama Yesus, yang pernah mendengar nama Yesus, kiranya mereka pakai nama itu dan kami tahu oleh bilur darah Yesus mereka disembuhkan. Sekarang taruh tangan saudara di atas kepala saudara. Satu di atas, angkat tinggi-tinggi. Satu taruh. Sekarang hamba berdoa urapan Allah turun atas anak-anak. Roh Kudus datanglah. Yang sudah berbahasa roh mulai berbahasa roh. Roh Kudus, roh Allah yang hidup, yang membawa keberanian, yang membawa kelegaan, yang membawa penghiburan, yang membawa kuasa turun atas umat-Mu. Jamah urapi kami. Anak-anak kami, istri, suami, single, semua dijamah oleh Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Dan hati kami dibaharui hari ini. Terima kasih. Kami berdoa damai Allah turun atas keluarga kami. Damai Tuhan turun atas lingkungan kami. Di apartemen, di rumah-rumah kami. Sendiri maupun bersama keluarga. Tuhan, damai Allah terjadi di rumah kami. Dalam nama Yesus. Semua katakan amin. Selamat Paskah. Semua keluarga Tuhan yang tersebar di bangsa-bangsa, Tuhan memberkati kita dan layani Dia. Jerih payahmu tidak sia-sia. Mari, yang bisa memberikan persembahan, berikan kami yang ada, yang lain. Mari kita berdoa, angkat kedua tangan kita. Berkat Allah yang sempurna turun atas kami. Berkat Bapa Surgawi yang kekal di dalam Kristus Tuhan kami. Oleh persekutuan Roh Kudusnya menyertai kita sekarang, bahkan sampai Kristus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya katakan Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus, kami merindukanmu. Semua kita katakan amin. Shalom, shalom, salam sehati.
Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Oh Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Kita deklarasikan dengan iman, saudara. Katakan sama-sama. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Oh ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Oh Yesus ajaib, Dia berkuasa. Oh ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Let the music praise the Lord. Sama-sama saudara, kita katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Mari sama-sama. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu